فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana minta tafsir ayat 63 dari surat Al-Furqan. Jazakallahu khairan wa baraka fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan para hamba Ar-Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi dengan tenang. Dan apabila orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, mereka mengucapkan perkataan yang mengandungi keselamatan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa, Ibadur Rahman ini bukanlah semata-mata yaitu ubudiyah yang sifatnya ammah, yaitu semua orang kafir juga hamba Allah, semua makhluk adalah hamba Allah, semuanya di bawah rububiyah Allah. Bukan itu, tapi ini adalah orang-orang yang beriman, yang cinta kepada Allah. Tatkala Syekhul Islam menyebutkan tingkatan-tingkatan cinta, kemudian menyebutkan tingkatan yang tertinggi adalah at-tatayyum, yaitu ta'abbud, kecintaan, peribadatan, maka kemudian beliau mendatangkan dalil ini menunjukkan ibadur rahman ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang mereka itu sangat cinta kepada Allah. Kemudian di sini Allah Ta'ala menyebutkan sifat mereka, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang mereka berjalan di bumi haunan. Haunan disebutkan oleh Syekhul Islam, juga Ibnul Qayyim, juga Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Maksudnya di sini adalah dengan sakinatan wa waqar. Demikian pula disebutkan oleh Al-Qurtubi, yaitu berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak sombong, dan yang semacam itu. Wa idza khatabahumul jahilun, dan jika orang-orang jahil mengajak mereka berbicara, jahil di sini maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam Iqtida' Shiratil Mustaqim, maksudnya adalah yang bertindak menyelisihi ilmu. Inilah yang dimaksudkan jahil di situ, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang bodoh, tindakan yang maksiat-maksiat, tindakan yang menganiaya. Itulah yang dimaksudkan dengan jahil di sini, yaitu orang yang berbuat keburukan. Bukan maksudnya orang yang dia belum punya ilmu, mengajak bicara malah kita sikapi bagaimana, bukan begitu. Tapi ini orang-orang yang buruk, orang yang berbuat isaah. Mengajak bicara dengan apa? Dengan kejahilan itu sendiri. Jadi walaupun muta'aliknya dihapus, tapi yang dimaksudkan adalah itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau. Wa idza khatabahumul jahiluna, orang jahil mengajak mereka bicara. Maksudnya bicara macam mana? Apakah bicara minta ilmu, ataukah bicara yang bagus-bagus? Bukan, tetapi khitabul jahl, yaitu pembicaraan yang mengandungi kebodohan, mengandungi keburukan, mengandungi penganiayaan, maksiat, dan semacam itu. Kenapa? Karena kata Imam As-Sa'di, dalilnya adalah diidhofahkannya fi'il tadi dan disandarkannya fi'il kepada wasf. Al-jahilun, kita tahu wazan fa'ilun, ini adalah isim sifah. Maka maksudnya adalah orang yang berbuat jahat, orang-orang yang jahat atau orang-orang yang buruk itu mengajak mereka berbicara dengan bicara yang buruk. Qalu salama, mereka mengucapkan salaman. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'iul Fawaid, maksudnya adalah qalu qaulan salaman, mengucapkan perkataan yang bersifat keselamatan. Bukan maksudnya mengucapkan assalamualaikum. Setiap kali diajak bicara, kita menjawab assalamualaikum. Bukan maksudnya itu, kata beliau. Walaupun
Tidak salah juga ketika mengucapkan assalamualaikum, itu pun tidak salah, itu ucapan yang baik. Cuma kata Ibnul Qayyim, bukan itu yang dimaksudkan. Boleh jadi itu bagian dari contoh ucapan yang mengandungi keselamatan ya, salam-salam Islami itu, tapi yang Allah inginkan lebih umum, yaitu qaulu qaulan salaman, ucapan yang mengandungi keselamatan. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Badail Fawaid. Demikian pula Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, yaitu sawaban wa sidadan, ucapan yang benar dan lurus. Adapun Imam As-Sa'di mengatakan yaitu perkataan yang mereka selamat dari dosa. Jadi ucapan-ucapan yang baik, ma'ruf. Baik. Nah, ini menunjukkan, disebutkan oleh Ibnul Qayyim, demikian pula As-Sa'di, yaitu mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan, dengan pemaafan, dengan akal yang sehat. Jadi cacian tidak dibalas dengan cacian dan seterusnya. Dan ini adalah pujian untuk mereka. Semua mufassirun sepakat ayat ini adalah ayat pujian, memuji orang yang berbuat seperti itu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, Imam Ibnul Qayyim, kalau tak salah ana mendapatkan dalam Jawabul Kafi. Iya betul, dalam Jawabul Kafi. Di sini Allah mensifati mereka dengan istiqamah di dalam ucapan dan istiqamah di dalam langkah. Langkahnya langkah yang istiqamah, bukan tamawud, yaitu berjalan seperti orang yang hampir mati, berjalan terlalu lambat sehingga menyia-nyiakan waktu, tapi bukan pula terlalu cepat yang sampai menghilangkan kewibawaan, menghilangkan ketenangan. Nah, ini istiqamah. Istiqamah di dalam langkah. Dan istiqamah dalam ucapan, yaitu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tapi juga tidak membiarkan kebatilan. Tapi ucapannya adalah ucapan yang baik, ucapan yang lurus, ucapan yang tepat. Itulah inti dari penjelasannya, dilihat dari tafsir-tafsir yang ada. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.